Saudari-saudari, suster-suster Putri Renya Rosari Indonesia Barat yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam retret kita secara online. Kita tidak bisa bertatap muka, saling bertemu untuk membagi kasih dalam retret kita. Situasi pandemi COVID-19 masih terus terjadi di belahan dunia, bahkan di negara Indonesia tercinta. Maka kami mengajak saudari-saudari, kita jauh di mata, tetapi kita dekat dalam renungan-renungan yang akan dipandu oleh Romo Stefanus Buyung Florianus. Tema utama retret kita adalah Santo Yosef bagi putri-putri Renya Rosari. Mari kita memberi waktu sambil membuka hati, biarkan rahmat Tuhan bekerja dalam retret ini. Sehingga semangat Santo Yosef yang akan kita renungkan bersama selama retret 6 hari dengan 12 renungan membuat kita semakin dekat dengannya, mengenal lebih jauh, mengasihi lebih dalam, dan meneladani dalam hidup dan misi kita di wilayah Indonesia Barat ini. Kita percaya Tuhan akan membantu kita. Para pendiri akan mendoakan kita sehingga semangat mereka menjadi semangat kita. Mari kita bulatkan hati, satukan tekad untuk mensukseskan retret kita, karena Allah akan bekerja dimanapun kita berada. Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah memisahkan kita, tetapi Tuhan tetap mempersatukan kita. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih dalam Kristus, senang sekali bisa berjumpa dalam retret tahunan bersama para suster di tempat ini. Kita akan memulai pertemuan pertama kita sebagai pengantar dari hari-hari retret kita. Oleh karena itu marilah kita membuka Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 32. Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 32. Saya bacakan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, Yesus bersama dengan para rasulnya sungguh sibuk. Kesibukan mereka luar biasa. Mereka hampir tidak ada kesempatan untuk beristirahat sejenak. Oleh karena itu, ajakan Yesus kepada para rasulnya, para muridnya, marilah kita ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah sejenak. Suatu ajakan yang sangat manusiawi. Dan apa yang dilakukan oleh para rasul dengan
kesibukan mereka yang terungkap sampai makan pun tidak sempat. Sekali lagi mengungkapkan kesibukan yang luar biasa, hampir tidak ada kesempatan untuk makan. Dalam situasi seperti itu, mereka tentu mengalami kelelahan lahir dan batin. Antara lain, kelelahan fisik. Para murid bersama dengan Yesus tentu mengalami kelelahan fisik karena kerasulan perjalanan yang begitu luar biasa dan pelayanan yang mereka tangani. Mereka juga harus berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mewartakan Injil. Dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dan mereka biasanya berjalan kaki. Itulah sebabnya tentu mereka mengalami kelelahan fisik. Selain itu juga para murid dan juga Yesus mengalami kelelahan psikologis. Mengapa demikian? Karena saat kerasulan mereka, tentu mereka mendengarkan banyak keluh kesah dari orang-orang yang mereka layani. Mereka mendengarkan banyak persoalan dari setiap orang yang mereka tangani. Mereka juga tentu sadar bahwa mereka juga bukan tanpa persoalan. Teristimewa apa yang dialami oleh para murid Yesus. Mungkin juga persoalan keluarga mereka. Mungkin juga persoalan relasi di antara mereka. Mereka tentu mengalami kelelahan psikologis. Sebagai contoh, dua orang rasul yaitu Yakobus dan Yohanes memiliki ambisi untuk duduk di kiri dan kanan Yesus bila kelak Yesus sebagai Raja. Dan kita tahu pada akhirnya para rasul lainnya menjadi marah karena hal tersebut. Situasi di antara para rasul membawa kelelahan tersendiri, kelelahan psikologis. Kemudian yang berikutnya adalah kelemahan atau kelelahan moral. Para rasul secara khusus bukanlah orang-orang yang sempurna. Mereka juga memiliki kelemahan masing-masing sebagai manusia. Tidak jarang di tengah karya kerasulan, mereka mengalami betapa mereka juga tidak sabar dengan diri mereka sendiri. Bahkan kelemahan-kelemahan mereka muncul secara tanpa disadari dalam kebersamaan mereka. Para murid juga mempunyai dosa atau masa lampau mereka. Dan dalam situasi seperti itu, mereka butuh kerahiman dan belas kasih Tuhan. Tidak jarang juga para murid jatuh pada dosa dan kelemahan yang sama. Kita tahu dari kisah Injil, Petrus pernah ditegur Yesus karena lebih memikirkan apa yang dipikirkan manusia daripada apa yang dipikirkan oleh Allah. Bahkan Yesus sangat marah dengan berkata, "Enyalah iblis, suatu batu sandungan bagiku." Selanjutnya juga kelelahan spiritual. Para murid di tengah kesibukan, tidaklah mustahil bahwa para rasul juga mengalami kelelahan spiritual. Mungkin mereka juga lupa akan siapa yang mereka wartakan dan siapa yang menjadi kekuatan mereka. Mungkin juga di tengah kesibukan dan karya pelayanan mereka, mereka lupa untuk berdoa, ambil waktu hening bersama dengan Tuhan. Itulah para suster, saudari-saudariku yang terkasih, apa yang dialami oleh para murid. Sehingga pada akhirnya Yesus mengajak mereka, marilah ke tempat yang sunyi,
dan beristirahatlah sejenak. Para murid, para rasul mengalami kelelahan fisik, kelelahan psikologis, kemudian juga kelelahan moral mereka, dan juga kelelahan rohani. Itulah sebabnya Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan para rasul. Ia mengundang mereka untuk istirahat sejenak bersama dengan Dia, mengundurkan diri dari kesibukan kerasulan untuk mengadakan refreshing dan refleksi bersama. Oleh karena itu, para suster, saudari-saudariku yang terkasih, ajakan Yesus, marilah ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah sejenak, ajakan yang sangat manusiawi. Mengapa manusiawi? Karena para rasul sungguh membutuhkannya. Dan Yesus memahami apa yang dibutuhkan oleh para rasul, para murid terkasihnya. Selain sangat manusiawi, ajakan Yesus ini ternyata juga sangat ilahi. Mengapa sangat ilahi? Karena para murid beristirahat bersama dengan Yesus Tuhan, Yesus yang adalah guru dan Tuhan mereka. Sekali lagi, ajakan Yesus ini juga sangat ilahi, karena para murid beristirahat justru bersama Tuhan, bersama dengan Yesus. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, sekarang kita menengok situasi kita. Sebagai religius, sebagai orang yang menghayati hidup panggilan secara khusus, kita tentu ambil bagian dalam karya kerasulan gereja dan juga karya kerasulan khusus untuk tarekat kita. Kita tentu sesuai dengan semangat Bapak pendiri dan Ibu Co-pendiri memberikan diri dan waktu sepenuhnya untuk kerasulan tersebut. Sekali lagi, masing-masing kita atau juga bersama komunitas, kita tentu ambil bagian dalam karya kerasulan, karya pelayanan. Oleh karena itu, di tengah semangat yang menggebu-gebu, di tengah semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Yesus, melayani gerejanya, tentu saja kita juga mungkin mengalami kelelahan. Mungkin juga kita tidak punya waktu untuk beristirahat sejenak. Mungkin kita juga mengalami kelelahan lahir dan batin, kelelahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, barangkali kita juga sebagaimana halnya para murid mengalami kelelahan fisik. Sebagai pribadi atau komunitas, para suster tentu mengalami kelelahan fisik karena menjalankan kegiatan atau karya kerasulan atau aktivitas mulai dari pagi hingga siang hari, bahkan dilanjutkan sore hingga malam hari. Katakanlah sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, sore, malam, kita melakukan kegiatan karya pelayanan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Tentu kita juga mengalami kelelahan fisik. Atau juga mungkin para suster, saudari-saudari melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk ambil bagian mengikuti perutusan atau mengunjungi suster-suster lain dalam karya pelayanan mereka. Melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, juga barangkali kita mengalami kelelahan fisik. Mungkin tidak sebagaimana para rasul saat itu berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain,
dari satu desa ke desa yang lain. Mungkin kita sekarang pakai kendaraan, entah itu mobil, entah itu sepeda motor atau transportasi lainnya. Tetapi tentu perjalanan biasanya juga melelahkan antara lain secara fisik. Para suster juga mungkin mengalami kelelahan fisik karena melakukan aktivitas yang menguras tenaga. Tetesan keringat harus kita alami karena banyak dan lamanya pekerjaan yang kita lakukan. Singkat kata, kita juga mengalami kelelahan fisik karena berbagai macam alasan dalam hidup dan pelayanan kita. Mungkin juga para suster saudari-saudari terkasih mengalami kelelahan psikologis. Sebagai manusia, para suster saudari-saudari tentu mengalami banyak tekanan dari luar dan juga dari dalam. Banyak masalah yang dihadapi baik dalam komunitas dan juga sebagai pribadi. Bisa saja terjadi bahwa ada di antara kita adalah pelayan-pelayan yang terluka. Kita adalah juga biarawati, suster-suster yang terluka karena berbagai macam alasan psikologis di dalam kehidupan. Luka-luka batin kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Yesus juga mengundang kita sebagaimana halnya para rasul zaman dahulu. Marilah kita ke tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak. Lalu juga mungkin kita mengalami kelelahan moral. Para suster saudari-saudari sebagai manusia dan sebagai religius, kita juga tidak luput dari dosa dan kelemahan. Kita juga tidak luput dari kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kehidupan. Kita juga tentu punya masa lampau kita yang telah terjadi sekian tahun yang lampau. Kita mengalami kelelahan moral. Tidak jarang kita juga berusaha untuk mengatasinya, tetapi sering gagal dan jatuh kembali dalam dosa dan kelemahan yang sama. Bahkan sebagai komunitas religius, para suster kita masing-masing mungkin sudah secara rutin mengaku dosa, pengakuan dosa bulanan. Tetapi tidak jarang juga setiap kali kita mengaku dosa, yang sama itu lagi kita lakukan. Dan kita kembali melakukan hal yang sama. Betapa pergumulan batin, perjuangan hidup moral kita di dalam kehidupan kita sebagai religius. Para suster tentu mempunyai keinginan, atau kita semua bahkan ingin melakukan apa yang baik, apa yang berkenan pada Tuhan, dan apa yang berkenan di hati sesama ataupun pimpinan kita. Tapi apa yang sebaliknya justru terjadi. Apa yang tidak kita inginkan, apa yang tidak kita kehendaki, yang baik itu justru tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah membuat kita juga lelah secara moral. Mungkin juga pada akhirnya kita juga mengalami kelelahan rohani, kelelahan spiritual. Tidak jarang juga terjadi bahwa dalam hidup kita sebagai religius, para suster mengalami bahwa doa terasa kering dan hambar. Doa itu membosankan. Doa tidak membawa apa-apa dalam kehidupan kita, tidak mempengaruhi kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus terasa begitu jauh. Atau juga panggilan religius kita seakan-akan berada di persimpangan. Panggilan kita yang sebelumnya begitu menyenangkan,
Panggilan religius kita, panggilan kita sebagai suster PRR begitu menyenangkan, begitu menggembirakan. Tapi barangkali dalam perjalanan selanjutnya terasa begitu membosankan, terasa begitu kering dan hampa. Kita seakan-akan mengatakan bahwa tempatku sepertinya tidak di sini lagi. Kelelahan spiritual, kelelahan dalam hidup rohani dan juga dalam panggilan. Atau akibat lebih lanjut, partisipasi dalam hidup bersama, dalam hidup doa semakin berkurang. Ada banyak alasan yang kita kemukakan untuk tidak ambil bagian dalam latihan rohani. Ikut serta dalam ekaristi atau dalam ibadat harian bersama mungkin mulai jarang dilakukan. Bacaan rohani tidak lagi dilakukan. Mungkin juga pengakuan dosa lebih jarang lagi dilakukan. Sekali lagi semuanya terasa kering, membosankan, sekedar rutinitas. Inilah para suster saudari-saudariku yang terkasih, kelelahan-kelelahan yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk mengadakan retret tahunan kita. Kita sungguh membutuhkan istirahat sejenak di tengah segala kelelahan kita, lahir dan batin. Di tengah segala kelelahan kita, baik fisik maupun psikologis, baik moral maupun rohani. Para suster, saudari-saudariku yang terkasih, kita butuh istirahat. Dan istirahat kita yang paling indah justru saat retret. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang ditawarkan kepada kita. Kesempatan ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan kita, tapi kesempatan yang ditawarkan oleh Tuhan melalui pemimpin provinsi kita, pemimpinan kita, untuk istirahat sejenak, ambil waktu bersama dengan Yesus. Saat retret kita ini adalah istirahat bersama Yesus, bersama Tuhan, yang ditawarkan oleh Yesus sendiri bagi kita melalui rutinitas tahunan kita yang ditetapkan dalam konstitusi dan tentu dengan penugasan atau juga yang diberikan kepada kita oleh pimpinan kita. Ini tawaran yang sungguh manusiawi. Sekali lagi, ini tawaran yang sungguh manusiawi. Walaupun mungkin ada yang melihat sebagai kewajiban tahunan, rutinitas tahunan, tetapi tawaran ini sungguh sangat indah. Tawaran yang sungguh sangat manusiawi. Dan kita sungguh sangat membutuhkannya untuk menyembuhkan segala kelelahan kita, untuk mengatasi segala kelelahan kita. Kurang-kurangnya kita menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita. Sekurang-kurangnya melalui retret ini kita menemukan kekuatan, kita menemukan kesegaran baru, menemukan harapan baru untuk melanjutkan perjalanan kita. Bukan hanya perjalanan untuk melanjutkan karya kegiatan kita di tempat kita masing-masing, melakukan perjalanan kita dalam karya pelayanan, tapi terlebih melanjutkan perjalanan kita sebagai seorang religius, sebagai seorang suster biarawati, sebagai seorang suster anggota dari komunitas PRR Putri Renya Rosari. Walaupun retret ini adalah jadwal rutin kita, bahkan mungkin juga menjadi kegiatan wajib yang harus kita ikuti setiap tahun, tapi selain manusiawi, inilah juga tawaran yang sungguh sangat ilahi. Tawaran yang sungguh sangat ilahi.
Mengapa tawaran ini sungguh sangat ilahi? Di tengah rutinitas tahunan kita, kegiatan wajib yang harus kita ikuti. Karena saat retret adalah kita istirahat bersama Yesus. Walaupun kita hadir bersama dengan sesama suster yang lain, kita berada barangkali juga di tempat kita masing-masing atau dalam komunitas, tapi kita istirahat bersama dengan Yesus. Kuasa Roh Kudus akan menerangi hari-hari istirahat kita. Karena kita istirahat bersama dengan Yesus, kuasa Roh Kudus sendiri, kuasa Roh Kudus yang adalah pembimbing utama retret kita, menerangi hari-hari istirahat kita. Saya yang hadir walaupun secara online, tetapi hanyalah alat, hanyalah sarana yang dipakai untuk ambil bagian dalam istirahat para suster, para saudari sekalian bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya para saudara-saudariku yang terkasih, retret bukan hanya sekedar kegiatan rutin tahunan kita, bukan hanya sekedar kewajiban yang diberikan kepada kita, tapi lebih jauh dari itu, kita mau melihat siapakah Tuhan bagi kita. Siapakah Tuhan bagi kita? Siapakah Yesus bagi kita masing-masing sebagai seorang biarawati, sebagai religius dalam tarekat PRR, Putri Renya Rosari. Kita diingatkan bahwa Yesus Tuhan adalah segalanya untuk kita. Yesus adalah sumber kehidupan, harapan, keselamatan kita. Dan Dia mengundang kita untuk ambil bagian dalam retret ini, untuk ambil bagian dalam istirahat bersama dengan Dia. Selain kita mau melihat siapakah Yesus bagi kita, siapakah Tuhan bagi kita, kita juga mau melihat siapakah kita di hadapan Tuhan. Jadi selain kita melihat siapakah Tuhan bagi kita, bahwa Dia adalah segalanya, sumber kehidupan, harapan, keselamatan kita, tapi juga dalam kesempatan retret ini, kesempatan istirahat bersama dengan Yesus ini, kita juga mau melihat siapakah kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita ini adalah pendosa. Sekali lagi, kita adalah pendosa. Kita butuh kerahiman dan belas kasih-Nya. Kita adalah pendosa, butuh kerahiman dan belas kasih-Nya. Dialah kekuatan kita di tengah segala kelemahan dan dosa kita. Oleh karena itu, para suster saudari-saudariku yang terkasih, melalui retret kita ini, kita mau mundur sejenak dari segala kesibukan, pelayanan dan kerasulan kita untuk sendirian di hadapan Tuhan. Jadi kita mau mundur sejenak dari segala rutinitas kita, kesibukan, pelayanan, kerasulan kita, untuk sendirian di hadapan Tuhan dan bersama saudari-saudari serta rekat di hadapan Yesus. Sekali lagi, dalam retret, selain kita sendirian di hadapan Tuhan, berkomunikasi, berdialog dengan Yesus adalah segalanya untuk kita, tapi juga bersama saudari-saudari serta rekat di hadapan Yesus. Inilah retret bersama kita, retret tahunan kita sebagai satu komunitas besar, keluarga besar. Putri Renya Rosari, para suster PRR, Provinsi Indonesia Barat, Provinsi Indo Barat. Kita mau mundur sejenak untuk maju lebih baik lagi. Sekali lagi, kita mau mundur sejenak dalam hari-hari retret kita untuk maju lebih baik lagi dalam perjalanan ke depan
setelah disegarkan dari segala kelelahan kita, setelah disegarkan dari segala kelelahan kehidupan kita, baik kelelahan fisik, kelelahan psikologis, kelelahan moral, kelelahan spiritual, atau kelelahan rohani kita. Kita mundur sejenak untuk maju lebih baik lagi, melangkah lebih penuh semangat lagi di dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Para saudara-saudariku yang terkasih, dan tema retret kita kali ini adalah dari Santo Yosef bagi putri-putri Regna Rosari. Tema retret kita dari Santo Yosef bagi putri-putri Regna Rosari. Tentu Santo Yosef mau memberikan kepada kita banyak hal, banyak aspek berkenaan dengan kehidupan panggilan kita, kehidupan kita sebagai religius. Apalagi kita yang barangkali mengalami kelelahan-kelelahan dalam kehidupan kita. Dan sebagai anggota religius, anggota hidup bakti, sebagai suster putri Regna Rosari, kita juga mau minta dari Santo Yosef supaya dia memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk mengatasi segala kelelahan kita. Para saudara-saudari-saudariku yang terkasih, tema retret kita kali ini adalah dari Santo Yosef bagi putri-putri Regna Rosari. Kita mau belajar dari Santo Yosef bagaimana seharusnya kita hidup sebagai seorang religius, sebagai pelaku hidup bakti, sebagai anggota tarekat putri-putri Bunda Maria, putri-putri Ratu Rosari, Regna Rosari ini. Santo Yosef akan membantu kita bagaimana seharusnya kita hidup dalam perjalanan siara iman dan siara panggilan kita. Dari Santo Yosef untuk kita semua. Oleh karena itu dari pihak kita masing-masing dan juga bersama-sama kita membuka diri, membuka hati kita kepada Santo Yosef untuk juga belajar dari dia bagaimana seharusnya kita hidup. Tema ini diambil tentu berkenaan dengan tahun ini, tahun Santo Yosef. Sebagaimana kita tahu Paus Fransiskus telah mencanangkan tahun 2021 ini sebagai tahun yang dipersembahkan kepada Santo Yosef, pengasuh dari Yesus Tuhan kita. Sejak 8 Desember tahun 2020 sampai dengan 8 Desember 2021 nanti, kita mengambil waktu sejenak untuk juga belajar dari Santo Yosef bagaimana seharusnya kita hidup sebagai religius, sebagai seorang biarawati dalam tarekat putri-putri Regna Rosari. Selain itu, para suster yang terkasih, Provinsi PRR Indo-Barat, Provinsi PRR Indonesia Barat ini berada di bawah perlindungan Santo Yosef. Oleh karena itu alangkah indahnya dalam kesempatan tahun Santo Yosef kali ini kita mau datang kepada Santo Yosef untuk belajar bagaimana seharusnya kita hidup selain bagian dari Provinsi Indo-Barat, tapi terlebih bagian dari satu komunitas besar religius ini untuk belajar bagaimana seharusnya kita hidup sebagai seorang murid Yesus dalam mengikuti panggilan ilahinya dalam semangat putri Regna Rosari. Oleh karena itu, para saudara-saudari-saudariku yang terkasih, dalam kesempatan indah bagi kita ini untuk menggunakan momen retret ini untuk melihat figur Santo Yosef dalam kaitan dengan panggilan hidup kita sebagai religius. Kita mau melihat figur Santo Yosef dalam kaitan dengan panggilan hidup kita sebagai religius.
Kita diundang untuk belajar dari Santo Yosef bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang beriman dan sebagai pelaku hidup bakti secara istimewa anggota Tarekat Putri Renya Rosari. Santo Yosef menjadi inspirasi bagi kita. Walaupun kita tahu dari Injil kita tidak mendapatkan banyak kisah mengenai Santo Yosef, paling-paling dari Injil Matius dan Injil Lukas. Tapi yang sedikit itu telah menyampaikan kepada kita banyak hal bagaimana seharusnya kita hidup. Dia mengajar kita dan memberi kita inspirasi. Pertama-tama bukan dengan banyaknya kata-kata, melainkan dalam diam dan hening. Sekali lagi, Santo Yosef mengajar kita dan memberi kita banyak inspirasi bagaimana seharusnya kita hidup sebagai murid Yesus, sebagai pelaku hidup berbakti. Pertama-tama bukan banyaknya kata-kata, melainkan dalam diam dan hening. Santo Yosef sebagaimana kita tahu dari Injil, dia tidak banyak berbicara. Bahkan tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Santo Yosef. Tetapi mengajari kita banyak bagaimana seharusnya kita hidup sebagai murid-murid Yesus, sebagai religius. Santo Yosef mengajar kita dalam diam. Santo Yosef memberi inspirasi kepada kita dalam diam, dalam keheningan. Ada beberapa pokok yang akan kita renungkan secara khusus dalam kaitan dengan Santo Yosef, di mana kita dapat menimba inspirasi dari Santo Yosef ini. Kita akan melihat 3 keutamaan teologal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Bagaimana Santo Yosef memberi inspirasi bagi kita, bagaimana menghayati iman kita, bagaimana menghayati harapan kita, dan bagaimana menghayati cinta kasih kita. Lalu juga 3 kaul kebiaraan. Kita mau belajar dari Santo Yosef, atau Santo Yosef memberi inspirasi kepada kita bagaimana menghayati ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Dengan cara itulah kita menjadi seorang religius yang sejati. Kita mau belajar dari Santo Yosef. Kita juga mau belajar dari dia bagaimana menghayati 3 pilar kehidupan religius, yaitu doa, persaudaraan, dan kerasulan. Dari Santo Yosef kita belajar bagaimana berdoa, bagaimana membangun persaudaraan, dan bagaimana melaksanakan karya kerasulan, karya pelayanan. Kemudian nanti juga kita akan melihat inspirasi dari Santo Yosef soal kerja, usaha mandiri. Ditambah lagi dengan tema yang ini soal kerja, usaha mandiri. Para saudara-saudariku yang terkasih, karena pandemi COVID-19, retret ini dilaksanakan secara mandiri. Dalam artian bahwa pembimbing retret tidak berada di tempat retret. Pemberi retret sudah mengirimkan bahannya, sudah direkam dan tinggal di-sharekan, tinggal dibagikan kepada para suster. Maka hal-hal praktis berkenaan dengan jalannya retret ini saya serahkan sepenuhnya kepada para suster, kepada kalian semua atau juga masing-masing untuk mengatur jadwal berkenaan dengan hari-hari retret tahunan ini. Sekali lagi karena situasi kita, karena pandemi COVID-19, virus corona, kita melaksanakan retret secara mandiri dalam artian sekali lagi, saya sebagai pemberi retret tidak ada bersama dengan kalian
selama hari-hari retret. Bahkan sudah direkam dan nanti akan dibagikan kepada para suster. Tinggal mendengarkan, menyimak, dan tentu menimba inspirasi dari apa yang disampaikan di saat kita bersama-sama belajar dari Santo Yosef secara istimewa dalam kehidupan kita sebagai murid Yesus, dalam panggilan kita sebagai religius. Kita mohon rahmat Tuhan, kuasa Roh Kudus-Nya, agar hari-hari retret para suster ini berjalan dengan baik dan lancar. Agar hari-hari retret para suster berjalan baik dan lancar. Dengan berjalan baik dan lancar, tentu kita akan mendapatkan banyak inspirasi untuk menimba kehidupan, menimba kekuatan dalam perjalanan siara hidup, siara iman, dan siara panggilan kita masing-masing. Tentu dengan harapan bahwa para suster bisa memetik buah-buah rohani selama retret ini dan membawa pulang ke tempat masing-masing sebagai bekal berharga dalam hidup dan karya kerasulan selanjutnya. Para suster, Anda semua ada dalam hati dan doa-doa saya selama hari-hari retret ini. Selamat mengadakan retret, selamat beristirahat bersama dengan Yesus, selamat menemukan kekuatan baru untuk bangkit dari segala kelelahan, melanjutkan perjalanan hidup, perjalanan panggilan religius sebagai bagian dari satu komunitas para suster PRR. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah para suster PRR yang mengikuti retret ini. Amin. Sekian dan terima kasih.